Selamat datang kembali di MMA Corner ID, channel khusus buat kamu pecinta jagat tarung dunia. Setelah kemarin kita udah ngebahas pertarungan terbaik dan calon-calon juara di 2025, maka sebelum tutup tahun 2024, kayak belum lengkap rasanya kalau MMA Corner ID gak ngebahas siapakah fighter yang punya pencapaian terbaik dan pencapaian terburuk di UFC pada tahun 2024 ini. Penilaian ini berdasarkan beberapa aspek, yaitu rekor kemenangan, lawan yang dihadapi, performa saat bertarung, level kompetisi, dan pengaruhnya dalam kompetisi itu. Dan dari pengamatan dan berbagai sumber yang sudah kami rangkum, inilah fighter-fighter yang layak disebut sebagai fighter terbaik dan terburuk di UFC tahun 2024. Kita bahas dahulu fighter UFC yang punya pencapaian terbaik di 2024. Dari ratusan fighter yang bertarung untuk UFC, ada 3 fighter yang punya performa dan pencapaian terbaik di tahun ini. Yang pertama di kelas welter ada fighter asal Brazil, Carlos Prates. Performa fighter ini di tahun 2024 sangat mengejutkan. Pasalnya, fighter ini baru aja ngemulai debutnya di UFC pada bulan Februari tahun ini. Saat itu, Prates ngalahin Trevin Giles dengan KO. Performa bagusnya lanjut di bulan Juni waktu ngalahin Charles Radtke, lalu dilanjut dengan ngalahin Li Jingliang di bulan Agustus. Dan yang terbaru, ngalahin Neil Magny di bulan November kemarin. Total di tahun ini aja, Prates udah bertarung sebanyak 4 kali dan keempat-empatnya diselesaikan dengan finish. Dengan performa yang impresif kayak gitu, Prates melangkah cepat dari yang awalnya di luar ranking dan sekarang Prates udah masuk ke ranking 13 kelas welter. Prates pun digadang-gadang bakalan ngeramein persaingan di kelas welter dan jadi salah satu calon penantang gelar juara. Yang kedua adalah pemegang gelar juara kelas berat ringan saat ini, Alex Pereira. Di tahun 2024 ini, Pereira udah bertarung sebanyak 3 kali. Gak cuma menang, Pereira menyelesaikan pertarungan ketiga-tiganya dengan KO. Di bulan April, Pereira ngalahin Jamahal Hill, bulan Juni ngalahin Jiri Prochazka, dan yang terakhir di bulan Oktober, Pereira ngalahin Khalil Rountree Jr. dan di tahun 2024 ini, Pereira udah mempertahankan gelarnya sebanyak 3 kali. Boleh dibilang di tahun ini juga Alex udah berulang kali menyelamatkan muka UFC. Berawal dari UFC 300 yang belum punya main eventnya, Pereira masuk menjadi penggantinya. 2 bulan berikutnya giliran Conor McGregor yang harus mundur dari event UFC 303. Pereira pun balik lagi jadi juru selamat UFC dan masuk mengisi main eventnya. Dan di bulan Oktober kemarin pada event UFC 307, Pereira balik lagi buat mengisi kekosongan main eventnya menghadapi Rountree Jr. Dengan loyalitas seperti itu, kayaknya udah pantas Alex Pereira dijadikan sebagai ikonnya UFC. Setiap pertarungannya, jutaan fans pasti banyak yang bakalan menunggu aksinya karena penonton pasti selalu mengharapkan Pereira bakal tampil beringas meng-KO lawan-lawannya. Dan fighter terakhir yang layak disebut sebagai fighter terbaik di 2024 ini adalah juara kelas featherweight saat ini, Ilia Topuria. Kenapa Ilia Topuria pantas disebut sebagai yang terbaik di tahun ini? 2 kemenangannya di tahun ini didapat dengan mengalahkan 2 fighter legendaris, Alexander Volkanovski dan Max Holloway. Kedua fighter yang berpengalaman ini dikalahkan Topuria dengan cara yang spektakuler. Keduanya diselesaikan Topuria dengan knockout yang membuat mata penonton yang menyaksikan seolah gak percaya dengan kekuatan pukulannya. Kepercayaan dirinya memang begitu tinggi
16 pertarungan gak terkalahkan, Topuria selalu sesumbar bisa ngalahin lawan-lawannya dengan mudah dan sangat percaya diri dengan kemampuannya. Merebut gelar dan mempertahankan gelar di 2024 ini, apalagi ngalahin fighter-fighter yang berada di dalam list pound for pound, menjadikan Ilia Topuria menjadi fighter yang layak disebut sebagai fighter yang terbaik di tahun 2024 ini. Dengan bakat dan usianya yang masih muda, di 2025 nanti Topuria berpeluang untuk memperpanjang rekor gak pernah kalahnya dan berambisi untuk merebut gelar di kelas yang lain dan menjadi penyandang status double champ. Bicara soal yang terbaik, maka rasanya belum lengkap kalau kita juga nggak ngebahas fighter-fighter yang memiliki performa yang buruk di tahun ini. Ada banyak fighter yang layak diberikan status sebagai fighter terburuk di tahun 2024 ini, tapi MMA Corner ID udah ngerangkum seenggaknya ada 3 fighter yang punya performa terburuk di 2024. Yang pertama adalah fighter kelas berat asal Kuba, Robelis Despain. Kalau tadi kita bicara soal Carlos Prates yang muncul dengan debutnya yang brilian di tahun ini, maka Despain justru sebaliknya. Sama-sama debut di tahun ini, tapi performa Despain malah berakhir anti klimaks. Sebelumnya disebut-sebut sebagai fighter kelas berat yang menakutkan karena punya rekor kemenangan 5-0 dengan kekuatan pukulan yang mengerikan, tapi ternyata di pertarungan keduanya kelemahan Despain justru malah terekspos. Despain sangat lemah di pertarungan bawah, maka lawan berikutnya cukup membawa pertarungan ke bawah dan Despain gak bisa berbuat banyak. Dengan 2 kekalahan beruntunnya, UFC gak berminat sama sekali buat memperpanjang kontraknya. Alhasil pada Oktober kemarin, Despain pun dilepas UFC. Fighter kedua yang punya performa buruk di tahun ini adalah fighter lightweight asal Prancis, Benoit Saint-Denis. Di tahun 2023, nama Saint-Denis sempat digadang-gadang bakal menjadi salah satu fighter penantang gelar lightweight di tahun ini. Kemampuannya yang lengkap untuk bertarung di atas dan di bawah membuat fans merasa fighter yang satu ini punya kemampuan yang spesial. Kemenangan fantastisnya atas Matt Frevola di 2023 menaikkan namanya dan membawanya untuk bertarung menghadapi Dustin Poirier di bulan Maret. Namun justru di pertarungan ini Dustin menunjukkan kalau ada level dalam kompetisi UFC. Dustin berhasil meng-KO Saint-Denis sekaligus meredupkan hype yang sedang dimiliki Saint-Denis. Di pertarungan berikutnya menghadapi Renato Moicano di kandang sendiri di Prancis, Saint-Denis gak berkutik dengan eksplosivitasnya Moicano. Padahal Manny Moicano saat itu bertarung dalam keadaan cedera bahu, tapi Saint-Denis gak bisa memanfaatkan kelemahan lawannya itu. Pertarungan pun harus dihentikan karena luka parah di wajah yang dialami Saint-Denis di ronde kedua. Maka boleh dibilang tahun ini adalah ibarat tahun yang kurang begitu beruntung bagi karir seorang Benoit Saint-Denis. Dan fighter terakhir yang MMA Corner ID nilai merupakan fighter UFC terburuk di tahun ini, dialah Jamahal Hill. Fighter asal Amerika Serikat yang hanya bertarung 1 kali di tahun ini menjadi bahan perbincangan banyak orang. Kekalahannya atas Alex Pereira di UFC 300 bulan April lalu memang sangat mengejutkan. Pertarungan itu juga menunjukkan bahwa kekuatan pukulan Pereira memang sangat menakutkan. Tapi justru Jamahal Hill gak merespons kekalahan itu dengan lapang dada. Justru dirinya berkoar-koar di sosial media seolah gak terima dengan hasil laga itu. Baginya, kekalahan saat di UFC 300 bukan merupakan kesalahannya karena saat itu Pereira membuatnya bingung dengan melarang wasit Herb Dean mengintervensi pertarungan. Jadinya, Hill yang gak siap dengan serangan Pereira terpaksa menelan pukulan itu hingga KO. Hal inilah yang membuatnya berulang kali curhat di sosial media seolah-olah diperlakukan gak fair. Hal ini juga membuat banyak fans yang mulai gak suka dengan sikapnya.
Dari sisi performa pun praktis Jamal yang adalah juara di Januari 2023 di tahun 2024 ini harus kalah dengan cepat di ronde pertama dengan gak sama sekali menunjukkan kemampuannya sebagai seorang mantan juara. Dan maka dari itu Jamal Hill memang layak disebut sebagai fighter UFC terburuk di tahun 2024. Dan gimana menurut kamu? Apakah fighter-fighter ini memang layak disebut sebagai fighter terbaik dan terburuk? Atau ada fighter lain yang lebih pantas disebut sebagai fighter terbaik dan terburuk di tahun ini? Tinggalkan komentar di bawah.